rasulillah rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kita hormati Ustadzun al-Kiram Ustadz Nurul Hadi LC, yang terhormat pengurus Yayasan Ihsan Nur Ustadz Didin yang kita hormati, Pak Daryono yang saya banggakan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Yayasan Ihsan Nur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya berdoa semoga Bapak dan Ibu yang nunggu sejak tadi, karena kesabaran Bapak dan Ibu, Allah balas dengan surga. Umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngegerojok, anaknya nurut, istrinya sayang, suaminya cinta, tetangganya rukun, saudaranya guyup, jamaahnya kompak, semuanya insya Allah husnul khotimah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, hari ini saya tidak buka kitab, tapi mengajak bersyukur tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam satu tahun. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah menetapkan satu tahun 12 bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu katanya minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati. Para ulama ahli kemudian mengatakan 4 bulan dari 12 bulan itu satu sendirian, selebihnya berurutan. Yang satu sendirian itulah bulan Rajab, yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sekarang kita berada di tanggal 12 Muharram, betul? Di bulan Muharram ada hari yang sangat masyhur, Yaumu Asyura. Begitu masyhurnya hari 10 Muharram ini, sampai oleh Wali Songo diperkenalkan begitu masif kepada masyarakat, sehingga orang lebih kenal bulan Muharram dengan sebutan Asyura ketimbang Muharram. Lebih singkatnya lagi, orang lebih senang bilang Syura dibandingkan Muharram. Coba nih, kalau anak-anak kita ditanya, coba sebutkan nama bulan dari Januari sampai Desember, sambil merem apal dia. Coba kamu sebutkan nama bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah, diem aja. Jangan anaknya. Bapaknya kadang-kadang nggak ngerti gitu. Kalau begitu, kita mesti lebih membiasakan menyebut nama bulan Islam dalam keseharian kita. Bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada orang yang nyebutnya bilang surah, sapar, mulut, sili mulut,
Ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Roah, Puasa, Sawal, Apit, Haji. Itu orang Jawa Barat. Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Suro, Sapar, Mulut, Ba'do Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Wah, Poso, Sawal, Selo Besar. Kenapa orang lebih kenal itu ketimbang Muharram sampai Dzulhijjah? Ini harus kita akui, dakwahnya para wali songo begitu gencar, sehingga orang lebih kenal nama-nama bulan itu dengan nama-nama mengandung sejarah di bulan itu. Asyura saking terkenalnya, kenapa? Karena di bulan Muharram itu ada tanggal 10 Muharram, yang di dalam tanggal 10 Muharram itu banyak mengandung nilai sejarah yang sangat berharga buat zaman sekarang. Apa misalnya? Yang pertama, Nabi Adam alaihissalatu wassalam diterima doanya yang sangat masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa kata Nabi Adam dengan Siti Hawa? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampuni salah dan dosa kami, katanya, kekeliruan kami itu, wa tarhamna, tidak engkau berikan rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana ceritanya? Nabi Adam ditempatkan Allah awalnya di surga bersama Siti Hawa. Allah persilakan Nabi Adam dengan istrinya, silakan kamu makan, minum semua yang ada di surga semau kamu, semau kamu, katanya. Cuma satu, kata Allah, jangan kau dekati pohon ini. Nabi Adam digoda oleh iblis yang sejak awal memang ingkar kepada Allah. Kata iblis, Dam, kalau kamu kepengen langgeng di surga, selamanya tinggal di surga, kamu cobain buah itu. Nabi Adam kemudian tanya sama istrinya, bagaimana ini, ada tawaran kalau kepengen langgeng di surga, kita disuruh nyobain buah pohon itu. Kata istrinya, kalau emang bakal langgeng, kenapa enggak, Bang? Cobain aja. Pelajarannya apa? Ibu-ibu kalau diminta pendapat oleh suami, berikan saran yang terbaik yang menyelamatkan semua. Setuju? Setuju. Jangan yang ngejorogin. Akhirnya gimana? Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian mencicipi buah itu, dan karena itulah Allah memindahkan Nabi Adam dari surga diturunkan ke bumi. Dalam riwayat dikatakan Nabi Adam diturunkan di Jaziratul Hind di Sri Lanka, meskipun ada pendapat lain. Yang satu, Siti Hawa diturunkan di Jaziratul Arabiyah di Jeddah. Kedua suami istri yang sejak lama tinggal di surga tiba-tiba dipisahkan dalam jarak yang begitu jauh. Nabi Adam cari istrinya, istrinya cari suaminya. Amprokan, apa amprokan? Ketemunya di Padang Arafah di Jabal Rahmah. Itu sebabnya jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Maksudnya apa? Mengingatkan manusia, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena Allah mempertemukan kakek moyangmu Adam dan Hawa di sini dulu, kamu nggak ada sekarang. Betul nggak?
Oleh karena itu sikap yang paling bagus dibangun beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Setuju? Satu. Yang kedua, apa hikmahnya menceritakan Nabi Adam dan Siti Hawa di 10 Muharram ini? Mengingatkan kita bahwa manusia itu punya watak. Wataknya manusia khotoin, senang berbuat salah. Bener nggak? Coba deh, dari dulu tuh emang kakek moyang kita memang senang berbuat salah. Manusia sekarang juga suka berbuat salah. Oleh karena itu bagus orang Ihsan Nur dalam rangka memperingati tahun baru ini punya kebiasaan yang berasal dari Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu? Nabi dalam hadis sahih dikatakan, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih fil yaumi atamarrah. Demi Allah, sesungguhnya saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam 100 kali. Apa maknanya? Bagus, Ihsan Nur, orang Ihsan Nur tiap hari istighfar 100. Amin. Sanggup nggak? Yang nyaut itu cuma 4 orang. Sedia nggak? Bismillah. Gitu. Imam Ghazali, kata dia belajar tasawuf ya sama kiai. Imam Ghazali mengatakan hati manusia seperti baja hitam. Kalau digosok, sering digosok, kinclong, putih bersih. Apalagi gosoknya sehari 100 kali. Hati manusia kalau digosok dengan istighfar 100 kali, bening dia. Kalau hati bening, gampang diajak ibadah, cepat diajak berbuat baik. Kalau begitu gimana? Kalau kepengen tahun baru 1445 ini kita lebih baik, lebih maju, lebih sukses lagi, beningkan hati dengan istighfar. Amin. Setuju ya? Yang kedua, Asyura juga mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Kapan itu? Nabi Idris diangkat ke langit. Wadhkur fil kitab Idris, katanya. Ya Muhammad, kata Allah, ceritakanlah kisah Nabi Idris dalam Quran kepada umat manusia. Siapa Nabi Idris? Nabi Idris adalah Nabi yang setiap hari, siang malam, pagi sore belajar ngajar. Dari kata dars muncul kata Idris. Jadi Nabi Idris itu orang yang nggak pernah berhenti menguasai dan belajar ilmu pengetahuan. Dan karena ilmunya itu, warafa'nahu makanan aliyan. Kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Ada riwayat mengatakan ke langit yang keempat. Dan dibuktikan Nabi Muhammad ketika Nabi Mi'raj ke langit, sampai langit keempat Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Idris. Apa maknanya? Orang kalau ilmunya banyak, mulia. Amin. Setuju apa enggak? Jadi Ihsan Nur kalau kepengen hidupnya mulia, belajar terus. Setuju? Lemes nyautinya nih. Setuju apa enggak? Jangan berhenti ngaji di Ihsan Nur setiap Ahad. Betul enggak? Duh, kenapa? Nabi Idris mulia, masih hidup di dunia bisa diangkat ke langit dengan kuasa Allah. Kenapa? Ilmunya. Dan Nabi Idris bukan dihormati oleh orang Islam, orang Barat juga kenal Idris. Orang Barat menyebut Nabi Idris dengan sebutan Hermes. Saya pernah ke Inggris tahun 2019. Di London itu ada toko Hermes namanya. Itu produknya mahal-mahal, sepatu, tas, merek Hermes mahal gitu. Kenapa? Orang memuliakan ilmu pengetahuan, memuliakan Nabi Idris. Kalau begitu gimana? Jangan ragu belajar ilmu terus sampai akhir hayat. Amin. Setuju ya? Yang ketiga, Asyura mengingatkan kita Nabi Nuh. Nabi Nuh lahir di Ur itu Irak Selatan, Babilonia dulu, Babil. Nabi Nuh berjuang, berdakwah kepada masyarakat yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya.
Nabi Nuh diusir, dimusuhin, dibenci. Padahal umatnya kaya-kaya waktu itu. Nabi Nuh kemudian berdoa pada Allah, ya Allah, binasakan umat yang durhaka ini, termasuk hartanya dan anak keturunannya. Karena menurut Nabi Nuh, kalau bapaknya itu kafir, anaknya bakal kafir juga. Allah merespon permintaan Nabi Nuh itu dengan apa? Buat sebuah perahu di atas bukit. Dibikinlah perahu di atas gunung. Begitu Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung, istrinya letuk. Kata istrinya, innahu majnun. Suami saya sedeng no. Kenapa sedeng? Biasanya orang bikin perahu, bikin kapal di pinggir laut, bukan? Cicing wae ya. Betul apa enggak? Tapi Nabi Nuh bikin perahu di atas bukit. Terang aja orang mengomentari dengan komentar yang kenapa kadang nggak ngerti rencana Allah. Ternyata Allah punya rencana. Apa rencananya? Allah akan tenggelamkan. Allah turunkan hujan 7 hari 7 malam. Dari bumi keluar air 7 hari 7 malam. Akibatnya banjir. Banjir itu merubah struktur bumi. Menurut informasi kesejarahan, Sri Lanka yang tadinya bersatu dengan Asia Selatan bergeser, misah. Selat Gibraltar itu bergeser. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Jawa tadi jadi satu dengan Asia. Karena banjir itu pun bergeser, gitu. Seperti sekarang terpisah. Mekah ada Ka'bah. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Gara-gara banjir Mekah tenggelam. Allah dengan sifat yang maha pemurah, pengasih, penyayang, menurut sarah tafsir dikatakan Ka'bah yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam itu kemudian diangkat oleh Allah ke langit, diletakkan di Baitul Ma'mur di langit yang pertama. Di sanalah malaikat tawaf. Nah, Ka'bah yang sudah tidak ada Ka'bahnya, tinggal fondasinya itu, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim setelah Nabi Nuh untuk merenovasi Ka'bah. Dibangunlah oleh Nabi Ibrahim, dibantu putranya Ismail, dipandu oleh malaikat Jibril. Kalau pakai bahasa Jelambar, Nabi Ibrahim jadi tukang batu, anak jadi keneknya, Jibril jadi mandornya. Jadilah ketika Nabi Ibrahim berdiri di atas batu, kemudian diangkat turun naik untuk membangun Ka'bah itu, batu tempat Nabi Ibrahim berdiri itu menjadi prasasti, disebut Maqam Ibrahim. Udah jadi Ka'bah seperti yang kita lihat sekarang. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, adzin finnas bil hajj, katanya, panggil manusia supaya datang ke Baitullah. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Dulu masih ada Bukit Abu Qubais, tidak jauh dari Ka'bah. Sekarang sudah diganti oleh pemerintah Saudi dengan Istana Raja Fahad. Berdirilah Nabi Ibrahim di situ, kemudian teriak, ya ayuhan nas. Kakuping tuh pengawasan. Kedengeran nggak nih? Suara saya itu kata orang enak di kuping, berat di mata. Mudah-mudahan sabar ya. Kedengeran nggak, Bu? Hai sekalian manusia, kata Nabi Ibrahim, huju baita rabbikum, berkunjunglah ke rumah Tuhanmu ini, katanya gitu. Waktu itu bapak ibu 4000 tahun yang lalu ngejawab, rohnya kita ini. Ada yang ngejawabnya 1 kali, ada yang ngejawab 2 kali, ada yang ngejawab lebih dari 2 kali. Kata Nabi, man labiya marratan hajja marrah. Siapa orang ketika dipanggil Nabi Ibrahim menjawab dengan talbiyah 1 kali, dia akan berkunjung ke Baitullah 1 kali. Siapa menjawab 2 kali, dia akan berkunjung ke Baitullah 2 kali. Siapa yang menjawab lebih dia 2 kali, dia akan berkunjung ke Baitullah sebanyak talbiyahnya. Itu sebabnya orang kalau pergi haji atau umrah, waktu dia melaksanakan ihram, bacanya kan labbaik Allahumma lemes amat. Setuju nggak?
Kita baca bareng-bareng ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya doakan seluruh orang di Ihsan Nur ke Mekah semua. Amin. Baik haji maupun umrah. Waktunya terserah Allah. Duitnya terserah Allah. Yang penting mesti punya niat dulu. Biar duit banyak, kalau nggak punya niat nggak berangkat. Baik, kita lanjut lagi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, urusannya dengan Nabi Nuh gimana? Nabi Nuh berdakwah selama 900 tahun. Ketika banjir bandang dahsyat itu, kata Nabi Nuh, naiklah ke perahu ini. Bacalah oleh kamu Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Bacaan basmalah yang diajarkan Nabi Nuh kepada umat yang beriman waktu itu dipakai sampai sekarang. Tausiahnya pada bapak dan ibu, setiap kali kita naik kendaraan, naik motor, mobil, kapal laut, kapal udara, kereta, jangan lupa tuh begitu nginjek deknya Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi. Bismillah, dengan asma Allah. Majreha, kami berlayar katanya. Wa mursaha, kami berlabuh dengan keadaan selamat. Pergi selamat, pulang selamat. Amin. Setuju nggak? Apalagi bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini. Nabi Nuh punya anak 4. 1 durhaka, yang 3 soleh. Yang durhaka ini ketika Nabi Nuh naik di atas perahu itu, dari jauh kelihatan tuh anaknya Kan'an namanya, kampul-kampul. Apa kampul-kampul? Ngambang gitu. Nabi Nuh sebagai seorang ayah bilang, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, katanya, naiklah ke perahu ayah, katanya. Jangan kamu jadi orang kafir, katanya gitu. Apa kata anaknya? Qala la, tidak, katanya. Sa'awi la jabalin ya'simuni minal ma'. Saya bakal berenang ke gunung sana. Air gak bakal bisa naik ke atas gunung sana. Belum mingkem, apa mingkem? Belum diam tuh Nabi Nuh, tenggelam anaknya. Sedih Nabi Nuh, kecewa berat Nabi Nuh, gak bisa nolong anaknya. Tenggelam dari jarak yang begitu jauh. Allah bilang, laisa min ahlik. Dia bukan anakmu, katanya. Apa maknanya? Meskipun secara lahiriah anak kita, bisa jadi batinnya bukan. Apa pelajaran yang bisa diambil? Orang tua senakal-nakalnya anak tetap sayang sama anak. Betul? Tapi anak belum tentu sayang sama orang tuanya. Kalau begitu tausiahnya, muliakan orang tua. Amin. Hormati orang tua. Selama orang tua masih hidup, muliakan dia selama dia hidup. Kalau dia sudah meninggal, jangan tinggal doain. Setuju ya? Mudah-mudahan berkah ya. Masih kuat? 11. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim seorang yang sangat kuat mengajarkan tauhid kepada umatnya. Saking kuatnya itu sampai disebut Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim kepengen semua orang bertauhid kepada Allah. Sayang, ayahnya sendiri kerjanya bikin Tuhan, bikin berhala. Nabi Nuh tidak suka dengan profesi ayahnya, tapi ayah tetap bertahan, nggak mau ngikutin apa yang dipesankan anaknya. Bahkan bukan ayahnya, sebagian besar masyarakat di Babilonia pada waktu itu adalah orang-orang yang nyembah berhala. Nabi Nuh kepingin merubah kebiasaan itu. Rajanya namanya Namrud. Malam-malam
Nabi Nuh bawa kampak, Nabi Ibrahim. Kedengeran nggak nih? Nabi Ibrahim bawa kampak, malam-malam dihancurkan itu semua berhala yang ada di tempat itu di Babilonia itu. Disisakan satu yang paling besar, gitu, yang paling gede, dicangkutin kampaknya di pundaknya si berhala yang paling besar. Namrud ketika mau bakti kepada Tuhannya, lihat, wah Tuhan kita hancur nih. Tuhan bisa hancur ya. Kata Namrud, kerjaan siapa nih? Tuhan kita bisa dihancurkan begini. Stafnya bilang, di sini ada orang yang paling tidak suka dengan yang kita sembah. Siapa namanya? Ibrahim. Tangkap dia. Gitu. Setelah ditangkap, ditanya, kenapa kamu menghancurkan kami? Kata Namrud, kenapa kamu tanya saya? Kenapa nggak kamu tanya sama yang paling besar, no? Bukankah kampak ada di sini? Pas aluhu, tanya sama dia katanya. Kalau emang dia Tuhan, dia bisa jawab. Gitu. Apa maknanya? Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita sekalian, kepada umatnya waktu itu, untuk cerdas. Yang disembah, yang mesti punya sifat kalam. Setuju nggak? Punya sifat basor, punya sifat sama, punya sifat ilmu, punya sifat hayat. Yang nggak punya sifat-sifat jangan disembah. Gitu. Saking marahnya Namrud, kata Namrud, harriquhu, bakar orang ini. Gitu. Nabi Ibrahim kemudian divonis mati, dibakar hidup-hidup. Allah tolong. Gitu. Bagaimana nolongnya? Sebelum dibakar, Allah utus malaikat Jibril membawa jubah supaya dipakai oleh Nabi Ibrahim agar waktu dilentingkan ke api unggun yang besar itu, Nabi Ibrahim selamat. Nah, Nabi Ibrahim kemudian ditolong lagi oleh dengan apa? Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, kata Allah, jadilah kamu adem. Apa adem? Dingin. Wassalaman ala Ibrahim, menyelamatkan Ibrahim. Api yang begitu bergejolak besar itu oleh Allah dibikin gak panas. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, apinya padam, Nabi Ibrahim masih seger bugar, malah kedinginan. Kenapa? Kuasa Allah. Apa maknanya? Orang kalau bertauhid selamat. Orang kalau suka mengucapkan kalimat la ilaha selamat. Kalau gitu tausiahnya jangan berhenti mengucapkan la ilaha. Setuju nggak? Jangan dengerin tuh kalau ada orang bilang baca tahlil bid'ah. Ada nggak? Jangan dengerin. Di Quran ada ayatnya, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Ketahuilah bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad sendiri pesan sama sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, kata Nabi, jadid imanaka biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan la ilaha. Itu. Artinya apa? Baca la ilaha bukan bid'ah, baca tiap hari. Setuju? Apa pentingnya la ilaha illallah? Penting. Pernah dengar Syekh Abdul Somad Al-Falembani? Tanya sama Ustadz nih. Ini orang Palembang, belajar di Mekah bertahun-tahun. Pulang nulis kitab Syiarus Salikin. Dalam salah satu babnya disebutkan bahwa orang, ibu udah nggak sabar pulang aja deh gua. Saya kalau ditanya mau pulang apa duluan, saya paling duluan pulang. Baik, dikit lagi ya. Setuju nggak? Dalam kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani katakan, orang menjelang wafat dia mengalami masa namanya sakaratul maut. Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, dia dalam keadaan yang sangat genting,
sangat gawat. Kenapa? Dihadapkan oleh dua syaitan yang wujudnya seperti orang tua kita. Persis, yang satu seperti bapak kita, yang satu seperti ibu kita. Si setan yang bertubuh kayak bapak kita bilang, kalau kamu anak yang soleh ikut bapak nak jadi Yahudi. Gimana nyautinnya? Disautin, dibilang iya, nggak cocok dengan hati kita. Ditolak orang tua dalam tanda petik. Noleh ke kiri, ibu kita ngomong, kalau kamu anak yang soleh ikut ibu nak jadi Nasrani. Nggak cocok lagi. Dalam kondisi begitu sulit, dijawab sulit, nggak dijawab sulit. Kalau kita sudah biasa mengucapkan la ilaha illallah, nanti lisan kita enteng tuh, enteng, loncer. Apa loncer? Kontan. La ilaha illallah. Begitu bapak bisa bilang la ilallah, ya firuna minhu, lari itu setan. Ini orang nggak bisa dikadalin, nggak bisa dibohongin. Dan kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya di dunia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Setuju nggak tuh? Nah, supaya kita masuk surga, kita kan nggak tahu kapan malaikat bakal datang, bakal maut. Bisa datang malam, bisa datang siang. Lalu gimana ngejagainnya supaya dia kalau datang kita udah siap? Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marrat, 10 kali ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. In mata lailan, kalau dia meninggal malamnya, mata alal iman, meninggal dalam keadaan iman. Jadi tausiahnya, siapa tahu ntar malam malaikat datang, dia baca. Apalagi udah ada tanda-tanda, udah okhir ya, udah CB. Ya. Kalau gitu gimana? Ya kalau nanti malam dia datang, jagain maghribnya, baca tuh 10 kali itu. Kalau datang beneran kita udah siap. Amin. Khawatir datangnya siang, habis subuh baca 10 kali, insya Allah selamat. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Pengen sih cerita sama panjang-panjang sama Nabi Muhammad, cuman waktunya udah jam 10, nunggu dari jam 7 kan. Coba dari subuh malah coba tuh, gitu. Jadi kalau gitu gimana? Jangan tinggal kalimat tauhid. Setuju? Mudah-mudahan berkah ya.